firqah-firqah yang sesat, menyesatkan, saudara, menyerang umat. Umat mesti dilindungi. Nah, sekarang bagaimana melindungi umat? Selama ini ulama kita cuma diam. Ya Allah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, diam, enggak usah ditafsirin, serahin kepada Allah. Tahu-tahu datang firqah. Tuh, ya Allah punya tangan kan? Allah punya tangan. Tuh ada, saudara, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Tuh, Allah punya wajah kan? Allah punya wajah. Nah, ini umat tersesat dengan kelompok-kelompok pemikiran seperti ini. Maka itu akhirnya ulama-ulama khalaf dalam rangka membendung aliran-aliran sesat tadi menjelaskan kepada umat, yadullah, tangan Allah, itu maksudnya adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah, sehingga umat nggak berpikir kalau Allah punya tangan. Berarti ulama khalaf terpaksa menggunakan takwil untuk melindungi akidah umat Islam dari firqah-firqah yang dhalah dan mudilah, khususnya dari firqah yang tasbih dan tajsim tadi, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat, saudara, marhala aqaidiyah lil Asy'ari. Perhatikan baik-baik. Ini yang disepakati oleh ulama Asy'ariyah. Yang sekarang nih kita mau sampaikan nih. Kalau yang barusan tuh versi Wahabi. Yang ini versi Ahlus Sunnah. Versi Ahlus Sunnah kita lihat versinya. Marhala aqaidiyah lil Asy'ari. Saudara, tadi mereka katakan innalil Asy'ari thalatha marahil aqaidiyah fi hayatih. Apa betul bahwa madhab Asy'ari atau Imam Abul Hasan Asy'ari melalui 3 periode, saudara, di dalam kehidupannya? Apa betul? Nah, ini jawabnya. Yang kuning, perhatikan. Innal Imam al-Asy'ari alamun min a'lamil muslimin. Bahwa Abul Hasan al-Asy'ari adalah tokoh besar daripada tokoh-tokoh kaum muslimin. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau marra melalui marhalatin faqat. Dia hanya melalui 2 periode saja, 2 tahap saja, tidak ada tahap ketiga. Apa itu 2 tahap? Yang pertama al-i'tizaliyah, dia sebagai seorang Mu'tazilah. Yang kedua Ahlus Sunnah, beliau sebagai Ahlus Sunnah. Idza kana yamurru bi 3 marahil aqaidiyah, andai kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu melalui 3 marhala akidah, la'alimahal mu'arrikhun, niscaya para ahli tarikh pasti tahu, wa dzakaruha, dan pasti mencatatnya dalam buku-buku mereka, wa bayyanuha, dan pasti menjelaskannya, hatta tasaral khabar, sehingga khabar itu akan menyebar. Kama za'a wantasara, sebagaimana tersebarnya amru ruju'il Asy'ari minal i'tizal, sebagaimana tersebarnya urusan daripada mundurnya Asy'ari daripada Mu'tazilah. Nah, ini yang sudah saya jabarkan tadi. Perhatikan. Andai kata betul 3 marahil, saya mau tanya, ahli tarikh tahu tidak itu? Tahu, pasti tahu, saudara. Karena ini bukan berita kecil, berita besar, alamun ma'alamil muslimin. Saudara, lah kok ahli tarikh nggak ada yang tahu? Nggak ada. Silakan buka semua kitab tarikh. Silakan buka semua kitab sirah, saudara. Kalaupun ada belakangan kitab tarikh sirah yang menceritakan ini, sumbernya Ahwazi. Nggak ada, bukan Ahwazi. Sumbernya dari Ahwazi itulah yang menceritakan cerita bohong, dusta, dan penuh fitnah, saudara. Nah, buktinya tadi sudah kita cerita. Waktu Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, ahli tarikh tahu, semua cerita, semua mencatat, semua merincikan, semua menjelaskan peristiwanya, saudara. Kenapa yang ini tidak? Nah, berarti tidak adanya cerita, berita tentang Asy'ari keluar dari Asy'ariyah menjadi Asy'ariyah, saudara, maka cerita itu adalah bohong. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang kedua, kata mereka, nah ini tuduhan serius ini. Inna Abdullah ibn Sa'ad ibn Kullab
laisa minas salaf. Wahabi berani betul mengatakan, saudara, kalau bin Kullab ini bukan salaf, dia bilang. Ini kan gurunya Asy'ari, saudara. Saya mau tanya, kalau Imam Asy'ari salaf, gurunya salaf bukan? Kok berani mereka katakan Kullab ini bukan salaf, artinya bukan mazhab salaf, bukan? Saudara, walaysa ala manhaj ahli sunnah. Dan Ibn Kullab ini enggak ikut daripada manhaj ahli sunnah. Ini fitnah, saudara, dan ini fitnah yang sangat jahat. Mari kita lihat, saudara. Laqad i'tarafa, sungguh sudah mengakui a'immatul a'lam, para imam dari tokoh-tokoh ulama, saudara, bi anna Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang wafat tahun 245 Hijriah minas salaf wa min kibari ahli sunnah. Jadi beliau itu, Ibn Kullab itu diakui oleh para imam adalah minas salaf, bahkan min kibari ahli sunnah. Silakan buka satu At-Tabaqat Lisubki juz 2 halaman 300. Kemudian buku Tabyinu Katsbil Muftara li Ibn Asakir halaman 405. Kemudian wa Tabaqatus Syafi'iyah li Ibn Qadhi Subhah juz 1 halaman 78. Wa Tabaqatus Syafi'iyah lil Isnawi juz 2 halaman 178. Wa Siyar A'lamin Nubala lil Imam Adz-Dzahabi, saudara, juz 11 halaman 175. Kemudian kitab Al-Muqaddimah li Ibn Khaldun halaman 853. Kemudian kitab Fathul Bari, bukan Batiri ya, Bari, itu salah tulis, li Ibn Hajar, kalangan Ibn Hajar Asqalani, juz 1 halaman 293. Dan kitab Lisanul Mizan juga Ibn Hajar, juz 3 halaman 291. Juga ada di kitab Al-Milal wan Nihal li Syahrastani halaman 81. Jadi nama Ibnu Kullab ini nama yang terkenal, saudara. Bukan nama tokoh fiktif atau tokoh yang nggak dikenal. Tokoh dikenal, semua mengakui dia adalah salaf dan min kibari ahli sunnah. Kok bisa-bisanya Wahabi bilang bukan ahli sunnah? Artinya pada saat Imam Abul Hasan Asy'ari dari Mu'tazilah ngikut Ibnu Kullab, berarti sudah pindah ke ahlus sunnah, saudara. Kok masih ada periode kedua ahlus sunnah yang lain, yang berikutnya? Ngawur itu, saudara. Jadi waktu dari Mu'tazilah pindah ke thariqahnya Ibn Kullab, berarti Abul Hasan Asy'ari sudah pindah dari Mu'tazilah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas tidak? Paham? Baik. Berikutnya, saudara, mereka juga katakan innal ibanah Kitabul Asy'ari al-akhir alladhi yumassil marhalatal audah ila aqidatis salaf. Jadi mereka bilang kitab Ibanah itu kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari, itu menjadi bukti adanya marhalah baru, marhalah ketiga, yang mana Abul Hasan al-Asy'ari, saudara, meninggalkan mazhabnya Ibn Kullab, masuk ke aqidatus salaf. Maksudnya aqidatus salaf, akidah Barbahari. Akidah Barbahari di sini maksudnya adalah, saudara, yaitu yang biasa mereka sebut Atsari, Salafi, atau kita sebut sekarang Wahabi, saudara. Walaupun saya Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir waktu itu. Jadi tentu Barbahari bukan Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Cuman pemikirannya, saudara. Pemikiran saya Muhammad bin Abdul Wahab ikut Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim ikut Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah ikut Imam Al-Barbahari, saudara. Ini satu garis daripada pemikiran. Apa jawabnya? Mari kita lihat. Al-asah indal muhaqqiqin, yang paling tepat, saudara, menurut para muhakkik, anna kitab al-luma, ada kitab judulnya al-luma, saudara, al-lafahul Asy'ari ba'dal ibanah. Nah, jadi para muhakkik mengatakan enggak, kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari bukan Ibanah, tapi yang terakhir dikarang adalah Al-Luma, saudara. Nah, ini perlu jadi catatan, karena Al-Luma yang ada saat ini, saudara, sama persis dengan mazhab Asy'ariyah.
Nah, nggak dipalsuin, ada kitabnya sampai sekarang, saudara. Nah, tapi kalau Ibanah ada beberapa cetakan, saudara, dan itu sudah banyak kemasukan pemalsuan. Baik, nanti kita buktikan. At-Tanbih, anna kitab al-Ibanah al-mutadawil al-yawm, hati-hati, kitab yang judulnya al-Ibanah, saudara, yang beredar sekarang ini banyak yang muharraf, banyak yang ditahrif, dipalsukan. Waqad dakhalahu, dan sudah kemasukan akidah tasbih dan tajsim. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim menjasmanikan Allah dalam bentuk. Ternyata kitab Ibanah yang sekarang beredar banyak isinya akidah tasbih dan tajsim. Isinya cocok dengan Wahabi. Isinya ternyata bertentangan dengan mazhab Asy'ariyah yang beredar di Indonesia, saudara. Nah, karena itu ini sekedar tambi, hati-hati kalau beli kitab Al-Ibanah. Baik. Nah, ini beberapa kitab Ibanah nih yang macam-macam cetakan kita punya di perpustakaan kita juga ada. Ada Ibanah yang palsu, Ibanah yang asli, Ibanah yang sudah dibersihkan dari kepalsuan, Ibanah yang diperdebatkan, lengkap. Kita punya semuanya ya ikhwan. Baik. Selanjutnya kita lihat akhir kitab al-Asy'ari. Kitab Imam Asy'ari yang terakhir, Al-Ibanah awil Luma. Ibanah atau Luma. Mari kita lihat, saudara, supaya jelas. Pertama, Ibn Taimiyah. Saudara, lagi-lagi Ibn Taimiyah nih yang terus bicara tentang soal Ibanah dan Asy'ari. Apa kata Ibn Taimiyah? Wa qala aidan Abul Hasan Al-Asy'ari fi kitabihi alladhi sammahu al-Ibanah fi usul ad-diyanah. Dan berkatalah Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya yang diberi judul Al-Ibanah fi usul ad-diyanah. Wa qad dzakara ashabahu annahu, dan para sahabat Asy'ari, ashabah berarti sahabatnya Asy'ari, muridnya, saudara, pengikutnya, annahu akhir kitabin sunnafahu, bahwa Ibanah menurut para pengikut Asy'ari, sahabat Asy'ari, adalah kitab terakhir yang dikarangnya. Wa alaihi ya'tamiduna fi dzabbi anhu inda man yat'an alaih. Nah, kata Ibn Taimiyah, dan dengan kitab Ibanah itulah mereka berpegang untuk membela Imam Asy'ari dari segala serangan, saudara. Jadi ada pernyataan Ibn Taimiyah yang mengatakan kalau ini adalah kitab terakhir yang dikarang, saudara. Nah, ini disampaikan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa di Ibn Taimiyah, juz kelima halaman 93, dan juz ke-6 diulangi lagi oleh beliau halaman 359. Berikutnya wataba'a ra'ya Ibn Taimiyah. Kemudian wataba'a ra'ya Ibn Taimiyah. Kemudian ulama-ulama berikutnya mengikuti pemikiran Ibn Taimiyah, pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan Al-Ibanah adalah akhir kitabnya Imam Asy'ari. Siapa? Satu, Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ikut-ikut mengatakan, ya, ini memang kitab Ibanah terakhir dari kitab Imam Asy'ari. Begitu juga Ibn Katsir, saudara. Nah, Ibn Katsir ini kan ada kitab tafsirnya, ada kitab tarikhnya, saudara. Nah, juga menyatakan bahwa ini adalah kitab yang terakhir. Wa Ibnul Imad Al-Hambali, saudara. Begitu juga Nu'man Al-Alusi, saudara. Nah, mereka-mereka ini mengatakan Al-Ibanah adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari. Pertama, saya ingatkan, mereka mengatakan ini tanpa bukti, tanpa dalil. Kalau mereka mengatakan ini pengikut Asy'ari yang mengatakan, pengikut yang mana? Tidak ada satupun ulama Asy'ari yang mengatakan Ibanah yang paling akhir, saudara. Nah, jadi kita di sini Asy'ariyah, saudara, secara umum ini imam-imam yang muktamad, saudara, enggak ada menganggap Ibanah itu yang terakhir, saudara. Nah, kemudian Al-Asy'ariyah, mari kita lihat. Ittafaqa ulama'il Asy'ariyah, sepakat ulama-ulama Asy'ari salafan wa khalafan,
baik yang dulu maupun yang belakangan, ala anna kitabal luma, sesungguhnya kitabal luma huwa akhir kitabil Asy'ari, dia adalah kitab terakhir Asy'ari. Apa argumentasi kita? Pertama, inna talamidal Asy'ari, murid-murid Imam Asy'ari, nasyaru madhabahu, menyebarluaskan madhab Asy'ari ke seluruh dunia ini, alama fil luma, saudara, cocok dengan apa yang ada di kitabul luma. Jadi yang kita pelajari madhab Asy'ari di Indonesia nih, saudara, ada tafwid, ada takwil, saudara, itu ada dari kitabul luma. Secara rinci dijelaskan, saudara. Nah, sekarang yang kita pelajari di Indonesia, yadullah, tangan Allah, oh, maksudnya kekuasaan Allah, saudara, itu ada dalam kitabul luma. Jadi dikatakan di sini, saudara, murid-murid Imam Asy'ari menyebarluaskan ajaran Asy'ariyah yang kita kenal saat ini di seluruh dunia, cocok sesuai dengan apa yang ada dalam kitabul luma, bukan yang ada dalam kitabul ibanah. Kira-kira jelas gak? Nah, berarti biasanya murid nyebarin yang mana? Yang dipakai apa yang udah nggak dipakai? Yang dipakai, saudara. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa yang dipakai oleh Imam Asy'ari al-luma, bukan ibanah. Terlepas daripada ibanah itu palsu nggak palsu, atau terlepas ibanah itu kemasukan akidah tasbih atau tajzim, nggak peduli. Yang penting begitu sudah ada kitabul luma, al-ibanah, kalau berlawanan dengan luma, kita nggak pakai lagi, saudara. Yang kita pakai adalah kitabul luma. Kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan, saudara. Ada kejadian menarik. Salah satu murid Imam Abul Asy'ari namanya Syekh Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi. Sebetulnya orang ini dari Basrah asalnya, kemudian hijrah ke Syiraz. Syiraz itu daerah Iran, saudara. Tinggal di sana, dia menyebarluaskan mazhab Asy'ari. Yang dipakai kitabul luma. Dari mana kita tahu kok bisa dipakai kitabul luma, saudara? Dia punya karangan sahib kitab Al-Mu'taqadis Shaghir, saudara. Judul kitabnya, Ustadz Dr. Hasan Asy-Syafi'i, saudara, mengatakan kitab ini, saudara, inna kitab Al-Mu'taqadis Shaghir huwa min wahyil luma au ta'liqatin alaih. Nah, jadi kitab luma dijadikan rujukan oleh Syekh Muhammad bin Khafif di kota Syiraz, saudara, untuk menyebarkan akidah Asy'ariyah yang disebarkan sesuai dengan kitabul luma. Dan kitabul luma itu dia ringkas atau dia bikin taklik. Ini nama judul kitabnya, Al-Mu'taqadis Shaghir, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini murid Asy'ari langsung. Ternyata murid Asy'ari langsung nggak menyebarkan ibanah. Kalau ibanah yang terakhir, mestinya yang disebarkan adalah al-ibanah, saudara. Enggak, yang disebarkan al-luma, bukan ibanah. Ini muridnya langsung, yang belajar langsung dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ada yang menarik. Begitu usianya sudah tua. Ini Syekh Muhammad nih Muammar, umurnya tua, sampai 90-an lebih atau sampai 100. Umurnya udah tua, ya ikhwan. Muammar. Laqad zara al-Baqillani. Wah, ini Imam Asy'ariyah nih, al-Baqillani. Siapa yang enggak tahu? Imam al-Baqillani zara Syiraz. Mengunjungi kota Syiraz. Jadi Imam Baqillani ini dikenal oleh para penguasa, oleh para khalifah, saudara, dan banyak diberi tugas untuk menyebarluaskan akidah Asy'ariyah di tengah umat. Nah, sekarang Imam Baqillani diundang saudara oleh gubernur Syiraz. Jadi di Syiraz itu, kota Syiraz di Iran, ada gubernur yang tunduk kepada khalifah. Imam Baqillani diundang ke sana, saudara. Datang beliau. Nah, begitu di sana, saudara, fawajada Syekh Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia dengar dengan kupingnya bagaimana Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi yaqra ala ahli Syiraz, membacakan, saudara, untuk penduduk Syiraz di depan Imam Baqillani, di depan gubernur daripada Syiraz, saudara. Apa yang dibaca? Kitab al-luma. Kitab al-luma, bukan kitab al-ibanah. Dan yang menariknya, Imam Baqillani fa'aqarra alaih. Imam Baqillani kepada gubernur disampaikan, betul yang diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai sudah, saudara. Nggak ada urusan sama al-ibanah.
Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Basim, paham? Alhamdulillah. Taib. Ngejelimet dikit kan? Muhammad, tapi bisa diserap kan? Ya, ini kan bukti sejarah, saudara. Nah, kalau Ibn Taimiyah cerita ini di sini sumbernya dari mana, saudara? Ya, Ibn Taimiyah biasanya paling teliti soal sumber. Ibn Taimiyah itu, saudara, ahli debat, teliti soal hadis, saudara. Ya, tapi yang namanya ulama kan selalu ada zillahnya. Nggak ada, ulama itu kan nggak maksum. Ada aja kesalahan nukilan, kesalahan saduran, saudara. Biasalah. Kemarin kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga punya kekurangan, ada kesalahannya. Tapi kesalahan-kesalahan para ulama ini, model Imam Ghazali, Ibn Taimiyah, nggak pantas untuk kita pergunjingkan. Kita di sini bukan mempergunjingkan beliau, tapi saudara, kita menyajikan penelitian ulama-ulama Asy'ari untuk membuktikan apakah yang dikatakan Ibn Taimiyah benar atau tidak benar. Benar kita ambil, enggak benar kita enggak ambil, saudara, tanpa harus kita menghina yang punya pendapat. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, saudara, berikutnya bukti-bukti diselewengkannya Kitabul Ibanah. Bukti-bukti diselewengkannya Kitabul Ibanah. 1. Inna fi Kitabil Ibanah al-mutadawil, sesungguhnya dalam kitab Ibanah yang berdar, saudara, tasbihun wa tajsim, ada ajaran tasbih, ajaran menyerupakan Allah dengan makhluk, wa tajsim, dan ada ajaran menjasmanikan Allah dalam bentuk. Fahuma, dan dua ajaran ini mimma ankarahul Asy'ari, justru ini yang sangat ditentang oleh Imam Asy'ari fi hayati asadda inkaran. Justru Imam Abul Hasan al-Asy'ari terkenal orang yang paling mengingkari tasbih dan tajsim, paling melawan tasbih dan tajsim. Nah, jadi nggak mungkin, saudara, kalau Kitabul Ibanah menjadi kitab yang terakhir. Nah, apalagi buktinya tujad iddatun nusakh al-muta'aridah li Kitabil Ibanah. Faktanya memang saat ini kitab Ibanah lain-lain cetakan, lain-lain isinya, saudara. Nah, itu aja udah cukup. Makanya al-Ibanah, saudara, tidak kita jadikan rujukan. Yang kita jadi rujukan adalah al-Luma. Dan kalau mau lebih aman lagi, saudara, kemarinnya jadikan rujukan Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Al-Ghazali. Karena Imam Abul Hasan Asy'ari akidahnya dijaga betul oleh Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani, kemudian akidah ini dijaga lagi betul oleh Imam Juwaini. Dari Imam Juwaini akidah ini dijaga lagi oleh Imam Ghazali. Nah, itulah, saudara, ulama-ulama besar yang terus menjaga, mengembangkan, menyebarluaskan, saudara, daripada akidah Asy'ariyah. Imam Al-Baqillani, Imam Juwaini, dan juga Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Yang kedua, inna Kitabal Ibanatil asli, sesungguhnya kitab Ibanah yang asli, saudara, karena ada beberapa cetakan, saudara. Baiklah, sekarang kita disuruh pilih yang asli yang mana. Maka bagi kita, inna Kitabal Ibanatil asli, kitab Ibanah yang asli, ala tariqati Ibn Kulab bimanhaji ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab Ibanah yang asli harus sesuai dengan manhajnya Ibn Kulab. Artinya manhaj Ibn Kulab, saudara, harus sesuai isinya dengan apa yang ada dalam Kitabul Luma, yang merupakan ajaran daripada Abul Hasan al-Asy'ari yang diterima dari gurunya Ibn Kulab radhiyallahu taala anhum. Baik, Al-Hafiz fil Lisanil Mizan, dalam kitab Lisanul Mizan, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, juz 3 halaman 291 mengatakan, wa ala tariqatihi, yakni Ibn Kullab, masal Asy'ari fi Kitabil Ibanah. Jadi ada pernyataan dari Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, wa ala tariqatihi, bahwa Abul Hasan al-Asy'ari mengikuti tariqahnya Ibn Kullab, saudara. Masya Asy'ari berjalan di atas tariqahnya Ibn Kullab fi Kitabil Ibanah,
di dalam saudara membuat kitab Al-Ibanah. Nah, jadi kalau kita katakan kitab Ibanah ada beberapa cetakan. Yang mana nih yang asli? Ya kita pakai ucapan Ibn Hajar Asqalani. Yang asli, saudara, yang ikut daripada mazhab Ibn Kullab. Ibn Kullab, saudara, itu anti tasbih, anti tajsim. Jadi kalau dalam kitab Ibanah ada ajaran tasbih dan tajsim, berarti ini bukan thariqahnya Ibn Kullab. Kalau bukan thariqahnya Ibn Kullab, berarti Ibanah tersebut palsu. Jadi kalau Anda dapat 10 kitab Ibanah, lain-lain cetakan, lihat aja. Kalau isinya kalau isinya ada tasbih tajsim, itu bukan thariqah Ibn Kullab. Berarti itu Ibanah palsu. Tapi kalau isinya sesuai akidah Ibn Kullab, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang anti tasbih dan anti tajsim, maka itulah kitab Ibanah yang asli. Alhamdulillah. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani memberikan kiat kepada kita untuk mengenali mana Ibanah yang asli dan mana Ibanah yang palsu. Kira-kira santri semua jelas tidak? Paham? Bisa dijadikan kiat ini? Bisa? Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya Kitab Al-Ibanah Al-Asli. Nah, berdasarkan cerita bohong tadi, jangan lupa tuh, saudara. Ini menarik. Jangan-jangan di dalam bohong, kadang-kadang kan pembohong ada benernya. Kadang-kadang bohong ada, jadi dia bohong nih, ada 100 kalimat. Nah, bisa jadi yang 10 kalimat dia nggak bohong. Dia campur, saudara. Nah, ini bisa jadi dalam bohongnya tadi ada yang benar. Apa tadi dia katakan? Begitu ngarang kitab Ibanah ditolak oleh pengikut Hanabilah. Tadi kan ceritanya begitu kan? Ingat cerita yang tadi tuh di ujungnya. Begitu ngarang kitab Ibanah, habis ketemu Barbahari, sadar, insaf, pulang ngarang kitab Ibanah. Udah ngarang, tetap ditolak oleh Hanabilah. Nah, kitab Ibanah apa isinya? Kok ditolak oleh Hanabilah? Apalagi kalau isinya bukan anti tasbih dan tajsim, saudara. Andai kata isinya tasbih, tajsim, sesuai dengan apa yang diyakini oleh Imam Al-Barbahari, nggak bakal ditolak oleh kaum Hanabilah. Tapi kenapa ditolak sampai diusir? Nggak boleh tinggal di Baghdad, saudara. Sampai ribut, saudara. Kenapa? Berarti isinya nggak sesuai dengan akidahnya Barbahari. Berarti isinya nggak sesuai dengan para pengikut Hambali. Kalau nggak sesuai, kenapa? Karena memang isinya anti tasbih dan tajsim. Sedangkan penduduk Baghdad ketika itu yang mengikuti Imam Barbahari, mereka mengikuti akidah tasbih dan tajsim. Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Jadi bisa jadi bagian itu dia nggak bohong. Nah, bisa jadi bagian itu dia nggak bohong. Wallahu a'lam. Yang jelas itu cerita bohong, saudara. Nah, kemudian saudara, soal penolakan Hanabilah itu juga disebutkan. Makanya saya katakan bisa jadi ini cerita benar bagian ini. Karena ini disebutkan oleh Syiar A'lamin Nubala Lidz-Dzahabi, juz 15 halaman 90, dalam Tabaqatul Hanabilah juz 2 halaman 18, Al-Wafi bil Wafayat juz 12 halaman 146. Semua menceritakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari begitu mengarang kitab Ibanah, dia dimusuhi, kitabnya ditolak, saudara. Bahkan dia dimusuhi oleh kalangan Hanabilah. Jadi itu sekedar indikasi. Kalau kita katakan itu indikasi. Yang keempat, inna kitaban luma aktar nujdan minal Ibanah. Jadi ternyata kitabul luma dengan kitabul Ibanah, kalau kita bandingkan, kitabul luma, saudara, ini aktarun nujdan. Artinya nujdan itu, saudara, dia lebih detail, lebih teliti, lebih cerdas, lebih lebih matang, saudara, daripada Ibanah. Ibanah itu seperti kitab sathiyah, seperti kitab hanya permukaannya aja, saudara. Tapi kalau Al-Luma, dia matang, detail, rinci, dia jabarkan itu akidah, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mari kita lihat, saudara. Qarrarahu, diputuskan oleh Ustadz Dr. Abdurrahman Al-Badawi fi Tarikhil Falsafah halaman 280. Beliau yang mengatakan inna kitabal lumai aktsara nujdan minal Ibanah. Itu menurut para ulama Asy'ariyah, saudara. Yang berikutnya, saudara, kitabul luma huwal aqrab ilal asy'aril ma'ruf tarikhiyan. Maksudnya apa? Kitabul luma itu
isinya saudara sama dengan pemikiran Asy'ari yang terkenal dalam sejarah, dan sama dengan yang diamalkan Asy'ariyah di seluruh dunia saat ini saudara. Isi Luma sama. Baca Luma, lihat perilaku imam-imam Asy'ari sepanjang zaman, Fitari sama. Baca Luma, lihat sejarah Asy'ari, pemikirannya ketika berdebat dengan Mu'tazilah sama. Baca Luma, lihat apa yang diamalkan oleh Asy'ariyah saat ini di seluruh dunia, sama dengan apa yang ada di dalam Kitabul Luma. Ini menjadi dalil saudara bahwa Kitabul Ibanah saudara, di sana ada penyusupan, penyisipan saudara akidah yang bukan dari Imam Asy'ari. Nah, untuk yang kelima ini, wafaqa ala hadza Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahra. Ini ulama besar di Al-Azhar ini. Masya Allah, dulu pernah jadi Syekhul Azhar, Muhammad Abu Zahra, saudara. Nah, kemudian ada Ustadz Dr. Hamuda Gharabah, Ustadz Dr. Mahmud Subhi, Ustadz Dr. Fauqiyah Husain, kemudian Ustadz Dr. Jalal Musa wa ghairihim minal ulama ilmu asirin. Jadi ulama-ulama belakangan ini saudara terpancing, tertarik, termotivasi, tersupport. Ini kok rame betul sih soal ibanah ini. Ini ibanah mana yang betul, mana yang enggak. Nah, akhirnya ada yang meneliti, ada yang meneliti sendiri-sendiri, ada yang meneliti saudara berkelompok, dan peneliti ini keliling dunia. Dia cari itu nusakh daripada ibanah. Ada yang ke India, ke Syria, ke Mesir, ke Yaman, dicari nusakhnya saudara. Nah, jadi peneliti-peneliti ini melakukan penelitian saudara, baik yang dengan tim maupun sendiri-sendiri. Kesimpulannya hampir sama. Kitabul Ibanah yang beredar saat ini banyak yang sudah dipalsukan. Nah, jadi sekali lagi ini hasil penelitian bukan 1-2 dokter, bukan. Begitu banyak profesor doktor yang melakukan penelitian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira sampai di sini jelas semua? Alhamdulillah. Baik. Kemarin sudah kita jelaskan Madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita jelaskan ada mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i. Di buku kita juga ada barusan tuh. Di halaman berapa? 17, 16. 18. Buka aja kembali halaman 18. Mundur sedikit. Ini mazhab fikih Ahlus Sunnah ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara mazhab akidah ada Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah, keistimewaan mereka beda dengan yang lain, bahwa mereka adalah ashabut tafwid wa ta'wil. Saudara, jadi jelas bahwa mazhab salaf at-ta'wil wa tafwid kilahuma la budda ma'at tanzih. Jadi salaf menggunakan tafwid juga, kadang-kadang menggunakan ta'wil, tapi dengan syarat baik ta'wil maupun tafwid harus dengan tanzih. Artinya dengan tanzih saudara untuk mensucikan Allah. Berikutnya, ini juga sudah kita jelaskan kemarin. Madzhabul ulama fi tafsir sifat. Kemarin sudah kita jelaskan. Satu, ada thariqat tafwid, yaitu at-tasdiq bin nusus wa tafwidul makna wal haqiqah ila Allah Ta'ala tanzihan lahu. Yaitu kita meyakini, mengimani apa yang ada dalam nas, nusus, dan kita menyerahkan makna serta hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut tafwid. 2, at-ta'wil, yaitu ta'wil makna minadz zahir ilal majaz. Jadi dari makna yang hakiki saudara kemudian ditakwilkan kepada dengan menggunakan makna yang majaz. Pada saat menggunakan makna hakiki tidak memungkinkan. Tujuannya tanzihan lillahi ta'ala. Nah, 1, 2 inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, al-itsbat, yaitu itsbatul makna ala zahiri. Jadi penetapan makna sesuai dengan makna zahir. Wa tafwidul kaif ilallah, dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Nah, ini akidah ini ditolak oleh Ahlus Sunnah. Konsep ini ditolak. Ini konsep Wahabi. Nah, kemudian yang kelima, at-tashbih, itsbatul makna wal kaif ala zahiri, yaitu menetapkan makna daripada nas-nas yang berkaitan dengan sifat dan kaifiyahnya sesuai dengan zahirnya, hatta sehingga yusabbihullah ta'ala bil makhluk, sehingga mereka menyerupakan Allah, sehingga konsep ini menyerupakan Allah dengan makhluk.
Yang kelima at-taqsim, yaitu itsbatul makna wal kaif ala dhahiri. Sama seperti tadi, mengisbatkan makna dengan kaifiyah sesuai dengan makna zahirnya, hatta sehingga yujassimullah ta'ala bil ajsam, dia menjasmanikan Allah dalam bentuk. Nah, nomor 4 ini dipakai oleh kalangan musyabbih. Nomor 5 dipakai oleh mujassim. Musyabbih, mujassim, muradif, dia juga kelompoknya, nggak beda ya ikhwan. Nah, sekarang mari kita lihat apa pernyataan Al-Allamah Muhammad Zahir Al-Kautsari, seorang ulama mazhab Hanafi yang luar biasa ya ikhwan. Banyak karangannya. Beliau mengatakan, walhasil, kesimpulannya, anna tafwid ma'at tanzih, bahwa konsep tafwid dengan tetap tanzih, mensucikan Allah, adalah madhabu jumhuris salaf, adalah madhab mayoritas salaf. Kenapa mayoritas salaf memilih konsep ini? Lintifa'id darurah fi ahdihim, karena tiadanya kedaruratan di zaman mereka. Jadi zaman salaf itu jarang orang berdebat soal akidah. Di tahun-tahun tabi'in tuh jarang berdebat detail soal akidah, saudara. Nah, karena perdebatan soal sifat Allah di zaman mereka sedikit, nah makanya mereka lebih suka memakai tafwid. Udah serahin aja makna kepada Allah, nggak usah dikutak-katik. Kalau Allah mengatakan yadullah, ya udah yadullah, nggak usah diartiin, nggak usah dikutak-katik, serahkan aja maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu yaitu tentang kebenarannya. Itu namanya tafwid. Nah, kemudian wa ta'wil ma'at tanzih, sedangkan konsep takwil dengan tetap mentanzih, mensucikan Allah, adalah madhabu jumhuril khalaf, adalah madhab mayoritas khalaf. Khalaf ini setelah zaman salaf, zaman khalaf, saudara. Haitsu anna lahum, kenapa pada akhirnya khalaf ini kok make takwil, saudara? Karena anna lahum darutu takwil, karena mereka memang membutuhkan kedaruratan takwil tersebut. Mereka hadapi, saudara, ada situasi darurat, mereka harus mentakwil. Kenapa? Likathratis sa'in fil idlali fi zamanihim, karena banyaknya orang-orang, saudara, yang menyesatkan umat di zaman mereka. Nah, mulai banyak firqah-firqah. Nah, firqah-firqah yang sesat, menyesatkan, saudara, menyerang umat. Umat mesti dilindungi. Nah, sekarang bagaimana melindungi umat? Selama ini ulama kita cuma diam. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, diam, enggak usah ditafsirin, serahin kepada Allah. Tahu-tahu datang firqah. Tuh, yadullah, Allah punya tangan kan? Allah punya tangan. Tuh ada, saudara, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Tuh, Allah punya wajah kan? Allah punya wajah. Nah, ini umat tersesat dengan kelompok-kelompok pemikiran seperti ini. Maka itu akhirnya ulama-ulama khalaf dalam rangka membendung aliran-aliran sesat tadi, menjelaskan kepada umat, yadullah, tangan Allah, itu maksudnya adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah, sehingga umat nggak berpikir kalau Allah punya tangan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Berarti ulama khalaf terpaksa menggunakan takwil untuk melindungi akidah umat Islam dari firqah-firqah yang dhalah dan mudilah, khususnya dari firqah yang tasbih dan taqsim tadi, saudara. Nah, kemudian lalu kita lihat selanjutnya, saudara, apa dikatakan oleh Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari. Beliau mengatakan walaisa bainal fariqain, sebetulnya di antara khalaf dan salaf, saudara, di sana nggak ada khilaf hakiki. Mereka nggak ada perbedaannya hakiki. Kenapa? Li'anna kilaihuma. Jadi dua konsep tadi, tafwid dan takwil, itu nggak kontradiksi, saudara. Nggak ada dia kontradiksi, bukan dia berbeda, bukan. Tapi keduanya adalah munazzihun, saudara. Kedua konsep ini munazzih, sama-sama mentanzih, mensucikan Allah. Dan wa min ahlil ilm,
dan yang melakukan tafwid maupun melakukan takwil, keduanya dilakukan oleh ulama. Nah, jadi ini penjelasan Imam Zahid, Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullahu taala yang luar biasa. Nah, ini sangat membantu kita untuk memahami kenapa kebanyakan salaf ikut tafwid, kenapa banyakkan khalaf ikut takwil. Tapi jangan nanti menyangka, oh kalau gitu salaf nggak ada yang menggunakan takwil. Nggak begitu. Salaf udah ada yang menggunakan takwil, tapi kebanyakan, jumhur, mayoritas salaf itu saudara menggunakan tafwid. Lalu khalaf, apa ada khalaf yang bertahan tetap menggunakan tafwid? Ada saudara, ada. Tapi kebanyakan khalaf saudara itu mereka menggunakan takwil ketimbang menggunakan tafwid. Ala kulli hal, tafwid dan takwil dua-duanya adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini baru slide ke-11 nih. Baru slide ke-11, tapi udah menjelang akhir. Nah, ini kalau dipotong ini nanti pahamnya bahaya ini. Baik, lanjut sebentar. Perhatikan semua. Perhatikan. Kali ini saya mau sampaikan, jangan diulang-ulang ya, supaya agak singkat waktunya. Baik, perhatikan. Ini nggak ada di buku. Ini ada di yang tahun kemarin. Ya. Perhatikan. Ini tapi nanti di print ya, dibagi yang ini nih. Ada perbaikan. Baik, dalil tafwid dan takwil. Saudara, kita mengatakan kalau kita tafwid, kita takwil, mana sih dalilnya? Emang ulama salaf nggak punya dalil? Emang ulama khalaf nggak punya dalil? Punya, saudara. Mari kita lihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda, kata beliau, innama halaka man kana qablakum bihadza. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu gara-gara persoalan ini. Darabu kitaballahi ba'dahu ba'dha, di mana mereka, saudara, yaitu mengadu-adu antara kitab Allah, isinya sesuatu dengan ayat lain. Ayat-ayat dianggap kontradiktif, saudara. Ayat-ayat dipahami secara berbeda. Ayat ini diadu dengan ayat ini, saudara. Ya seperti kita lihat Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah pakai ayat, Qadariyah pakai ayat. Ayat diadu-adu, saudara. Nah, Nabi memperingatkan, hati-hati. Dulu persoalan seperti ini membuat Allah membinasakan umat sebelum kamu. Wa inna ma nazala kitabullah azza wajal, sesungguhnya kitab Allah ini turun, yusaddiq ba'duhu ba'dha, yang mana sebagian isinya justru menguatkan sebagian yang lainnya, bukan diadu menjadi kontradiktif, saudara. Fala tukadzibu ba'daha bi ba'd. Nah, jangan sekali-kali mendustakan sebagian ayat dengan menggunakan ayat yang lain, nggak boleh. Nah, fama alimtu minhu faquluhu. Jadi apa-apa yang kamu tahu ya sampaikan. Wa ma jahiltum, tapi apa-apa yang kamu tidak tahu, fakiluhu ila alime, serahkan saja kepada para ulamanya. Nah, jadi simpel. Nabi sampaikan, jangan ribut soal ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran benar. Apa yang kita tahu, yang kita ngerti, sampaikan. Yang kita nggak ngerti, saudara kembalikan kepada para ulama yang memahami, saudara. Nah, kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannifnya, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, saudara. Musannif Abdul Razzaq itu juz 11 halaman 216, Musnad Ahmad juz 2 halaman 195, Sunan Ibn Majah juz 1 halaman 33, dan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Baghawi juz 1 halaman 260. Silakan pelajari daripada isi hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kita praktekkan, saudara. Mari kita lihat. Hati-hati. Yang kita nggak paham, jangan coba kita pahami. Yang kita nggak paham, serahkan ke ulama. Yang kita nggak paham, serahkan aja kepada Allah. Ulama nggak paham juga, serahkan kepada Allah. Ila alime, serahkan aja. Yang nggak ngerti, serahin kepada Allah, ya kawan. Nah, yang kita paham, sampaikan. Nah, berikut ada yang menarik. Dalam surat Maryam, Allah tegaskan. Surat Maryam 64. Wa makana rabbuka nasiya. Tidaklah Allah itu pelupa. Nggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah udah nyatakan. Allah berikan statement pernyataan, Allah tidak punya sifat lupa, titik. Lupa sifat yang tidak layak bagi Allah. Jelas tidak?
Tahu-tahu di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 51, Allah menyatakan, fal yauma nansahum, hari ini kami lupakan mereka. Kemudian surat At-Taubah ayat 67, ada ayat berbunyi, nasullaha fanisiyahum, mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Terus surat Sajdah ayat 14, Allah menyatakan, inna nasinakum, sesungguhnya kami melupakan kalian. Ini Al-A'raf 51, At-Taubah 67, As-Sajdah 14 sama-sama menggunakan lafaz lupa. Saudara. Tapi apa dengan demikian Allah punya sifat lupa? Enggak, saudara. Di sini dikatakan la yajuzu itsbatu sifatin nisyan lillahi ta'ala. Tidak boleh sifat lupa itu, saudara, dinisbahkan kepada Allah. Wa in warada lafzun nisyan fil Quran, walaupun dalam Al-Quran ada digunakan lafaz nisyan, tapi nggak boleh sifat lupa itu diberikan kepada Allah. Artinya kalau kata lupa di sini diartikan secara zahir, kami lupakan mereka, berarti ada sifat lupa Allah punya, saudara. Padahal Allah nggak punya sifat lupa. Nah, maka itu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika Allah mengatakan fal yauma nansahum, apa kata Ibn Abbas? Fal yauma natrukuhum. Jadi Ibn Abbas menafsirkan, hari ini kami lupakan mereka. Maksudnya hari ini kami tinggalkan mereka. Allah nggak pedulikan. Jadi bukan berarti Allah punya sifat lupa. Seperti kita kalau lagi ngomong, udah lupakan aja tuh. Bukan berarti kita lupa, kita ingat, cuman kita jangan peduliin. Bahasa Indonesia kan suka begitu. Itu lagu sedih, ingat masalah sedih, teman bilang udah lupakan saja, tapi nggak bisa lupa. Maksudnya lupakan saja bagaimana? Tinggalin, jangan peduli. Kadang-kadang kata lupa artinya tidak peduli, ditinggal. Nah, di dalam surat Maryam ayat 64, kata lupa maknanya lupa, artinya Allah tidak punya sifat lupa. Itu surat Maryam. Tapi kata lupa di surat Al-A'raf ayat 51, At-Taubah ayat 67, As-Sajdah ayat 14, kata lupa artinya at-tarak, Allah meninggalkan mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya mau tanya sekarang, saudara, perlu gak mengikuti ulama? Penting tidak mengikuti ulama? Nah, jadi belum ngerti Quran, udah baca terjemah, saudara, udah mau kasih fatwa. Nah, kalau dia baca ayat ini bagaimana? Allah lupakan mereka, berarti Allah pelupa. Bahaya itu. Nah, makanya belajar mesti ada guru, belajar mesti punya syekh. Jangan belajar tafsir modal bahasa Arab nggak bisa, cuman modal terjemah. So jadi tukang tafsir, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Al-Qasas ayat 88. Allah menyatakan, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu musnah, binasa, kecuali wajah. Kalau diartikan secara letterlet, wajhahu maksudnya wajahnya Allah. Orang Wahabi bilang, ini ayat bukti Allah punya wajah. Kalau memang Allah punya wajah, saudara, dan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, terus baca ayat ini secara zahir, artinya apa? Tangan Allah musnah, kaki Allah musnah, mata Allah musnah, yang nggak musnah cuma wajahnya doang. Kacau tidak itu? Kacau itu akidah, saudara. Makanya Ahlus Sunnah mengartikan kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu musnah illa wajha, kecuali zat Allah. Nah, Ahlus Sunnah mengartikan wajah di sini zat Allah, saudara. Begitu. Jadi kadang-kadang tapi kok disebut wajah? Karena wajah itu di bagian tubuh ini yang biasanya paling depan, paling kelihatan. Contoh, dalam bahasa Indonesia, ya, kita katakan, saya duduk di mukanya. Maksudnya apa? Apa duduk depan mukanya aja, depan kakinya enggak, depan tangannya enggak? Saya mau tanya, kalau saya katakan, saya duduk depan muka ustadz. Itu begitu kita duduk depan muka ustadz, si ustadz wajahnya ada. Ada gak wajahnya? Ada, masa enggak ada? Saya duduk depan wajah ustadz, ada gak wajahnya? Tangannya, kakinya, perutnya, ada. Tapi kenapa yang disebut wajah doang? Saya duduk depan wajahnya.
Saudara, maksudnya saya duduk depan seluruh badannya Ustadz, depan diri Ustadz, cuman yang disebut wajahnya doang. Paham nggak? Begitu juga di sini, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa musnah kecuali wajah. Bukan wajah Allah yang dimaksud di sini. Jangan langsung dibilang wajah. Maksudnya semua binasa kecuali zat Allah. Tapi kalau pakai tafsir Wahabi, saudara, nah ini menarik nih. Mari kita lihat. Idza kanatil wajhu wal ainu wal yadu wal rijlu. Andai kata wajah, mata, tangan, kaki, fusirat bil maknal hakiki, ditafsirkan dengan makna yang hakiki. Summa yusbitu, kemudian ditetapkan seperti yang dilakukan Wahabi, anna lillahi tilka sifatidz zahiriyah, bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi yang berkaitan dengan wajah, mata, tangan, kaki adalah sifat-sifat zahir. Jadi wajah itu adalah wajah, muka, n itu adalah mata, yat itu adalah tangan, rijil itu adalah kaki, sehingga ditetapkanlah bahwa Allah punya wajah, punya mata, punya tangan, dan punya kaki. Saudara, andai kata begitu, famakna hadhil ayah, maka semestinya arti surat Al-Qasas ayat 88 ala za'mi man qala dzalik, kalau mengikuti daripada pendapat para Wahabi tersebut, saudara, bahwa anna wajhallah baqin, bahwa wajahnya Allah tetap ada, tidak binasa. Amma ainullah, sedangkan mata Allah, wa yaduhu, dan tangan Allah, wa rijluhu, dan kaki Allah, fakulluha halik, semuanya binasa. Hadza muhal, ini mustahil. Coba, saudara, saya mau tanya, kalau manusia wajahnya ada, tangannya hilang, kakinya hilang, semua bagian badannya hilang, saudara, berarti itu manusia hidup sampai mati. Nah, terus Allah mau disamain dengan makhluk. Wajah Allah ada, tapi tangan kakinya udah musnah, halik. Kullu syai'in halik, saudara, ila wajah. Jadi nanti cuma wajah Allah doang yang kekal, sedangkan mata, tangan, kakinya udah nggak ada. Itu orang awam mikirnya bagaimana? Allah cuma punya muka doang. Astaghfirullahaladzim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini kalau menurut Aswaja sesat tidak? Sesat tidak? Nah, inilah akidah Wahabi seperti ini, saudara. Makanya kita ajak mereka, kembalilah ke akidah salaf, saudara. Minimal kalau mereka nggak mau takwil, tafwid, selesai. Mereka ikut tafwid saja, udah selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Tafwid artinya serahkan aja makna kepada Allah. Oh, dia nggak mau artikan wajah Allah itu zat Allah, udah nggak usah bicara soal tafsir itu. Serahkan kepada Allah. Itulah sikap ulama salaf dulu. Kalau Wahabi mengikuti salaf, diam terhadap ayat-ayat sifat, selesai. Mereka bisa dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka punya pendapat macam ini, yang enggak, saudara. Mana mungkin kita bisa masukkan kelompok yang menganggap Allah seperti makhluk ke dalam ahlus sunnah wal jamaah? Enggak bisa. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Saya tambahkan lagi satu lagi, dalil tafwid dan takwil. Jadi dengan yang tadi, perhatikan, dengan adanya peristiwa semacam ini, surat Maryam, surat Qasas, berarti tafwid penting tidak? Takwil penting tidak? Penting, saudara. Bukan hanya penting, tafwid dan takwil benar tidak? Benar. Baik, sebab kalau tafwid ditolak, takwil ditolak, terus bagaimana nih mau menafsirkan ayat ini, saudara? Nggak ada jalan kecuali tafwid atau takwil. Baik, sekarang dari tafwid dan takwil lagi, saudara. Ada satu hadis dalam Sahih Muslim, juz 4 halaman 1990, nomor hadis 2569. Nah, di sini dalam Sahih Muslim diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi, dan Nabi mendapatkannya dari Allah. Anallaha ta'ala qal, berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, maridtu falam ta'udni. Hei ibni Adam, maridtu, aku sakit. Emang Allah sakit? Emang Allah sakit? Di hadisnya dia bilang sakit. Maridtu bahasa Arab apa artinya? Hah? Santri MS tahu belajar bahasa Arab? Maridtu apa artinya? Aku telah sakit.
Di sini Allah mengatakan, ya ibna Adam, hai ibnu Adam, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, dan engkau tidak membesukku. Allah sakit, kita besuk. Di mana besuknya, saudara? Ini kalau diartikan secara zahir, saudara. Kemudian anak Adam manusia berkata, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana cara kita membesuk engkau sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Kok bisa sakit? Jadi hamba nih ini hamba membantah, kok bisa sakit? Terus kalau sakit bagaimana kita bisa besuk? Engkau Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Ama alimta, apa kau enggak tahu? Ana abdi fulanan, hambaku si fulan marid. Falam ta'udhu, dan kau tidak besuk dia. Ama alimta, apa kau tahu? Kau enggak tahu juga. Annaka, sesungguhnya engkau, lau uttahu, kalau kau besuk dia, lawajadtani indahu, niscaya kau akan dapatkan aku di sisinya. Nah, berarti ini waktu Allah mengatakan, ya ibna Adam, maridtu, aku sakit, yang diartikan Allah yang sakit. Di sini bukan makna zahir, tapi di sini makna majazi, saudara. Allah memuliakan hambanya yang sakit sampai Allah mengatakan maridku, aku yang sakit, padahal bukan Allah yang sakit, hambanya yang sakit. Kenapa kau enggak besuk aku? Bukan kita besuk Allah. Ini juga majazi, bukan hakiki. Kita disuruh besuk yang sakit. Nah, kalau ada hambaku yang sakit, kau besuk, aku ada di sisinya. Nah, apa kata Imam Nawawi, saudara? Di sini mari kita lihat. Qala al-Imam Nawawi waktu mensarahkan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-ulama, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, innama adafal marada ilaihi subhanahu wa ta'ala wal muradu al-abdu. Sesungguhnya diidofakannya sakit kepada Allah, padahal maksudnya adalah sang hamba. Bukan Allah yang sakit, tapi sang hamba yang sakit. Kenapa Allah sebut maritu dengan kata Allah yang sakit? Tasrifan lil abdi, untuk memuliakan sang hamba yang sakit tadi. Wa takriban lahu, untuk lebih mendekatkan si hamba tadi kepada Allah. Wa qalu, dan para ulama mengatakan wa makna, adapun Allah katakan lau uttahu lawajadtani indah, yang dimaksud wajadtani indahu ay wajadtu sawabi wa karamati. Kalau engkau besuk dia, kau akan dapatkan ganjaranku, pahala dariku, anugerahku. Saya mau tanya, ini takwil bukan? Takwil ini. Saya mau tanya, ini hadis kalau nggak ditakwil bahaya gak? Bahaya. Kalau nggak ditakwil Allah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kufrun, bilang Allah sakit, saudara. Kafir, murtad kalau kita bilang Allah sakit, saudara. Nggak ada sifat sakit itu buat Allah, saudara. Allah hayyun qayyum, selalu hidup, berdiri, saudara. Nggak membutuhkan segala sesuatu. Ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak membutuhkan apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi hati-hati. Nah, adanya hadis-hadis seperti ini bukti kalau begitu perlu ada takwil. Ya kalau nggak mau ditakwil ya tafwid, diam aja, nggak usah cerita, selesai. Baca, nggak usah ditafsirin. Nah, jangan ditafsirin makna zahir. Allah sakit, tuh lihat ya, Allah juga sakit. Bisa murtad umat saudara. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Nah, Syarah Sahih Muslim juz 16 halaman 126, inilah Imam Nawawi menjelaskan hadis tadi dengan takwil. Bukan takwil Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan qalal ulama. Takwilnya siapa? Para ulama, saudara. Alhamdulillah. Nah, rumus singkat saja, saudara, di halaman ini nanti insya Allah akan di copy, di print out, dibagikan. Ini ada kata-kata tentang sifat-sifat tentang nas-nas ayat Quran maupun hadis yang dinisbahkan kepada Allah, seperti nisyan, lupa, asak, betis, aliyat, tangan, dan seterusnya, saudara. Nah, ini semua kata-kata ternyata ulama salaf sudah mentakwil. Silakan unzur aqwal salaf
silakan lihat pendapat-pendapat salaf allati dzakarahal Imam Salafi Tabari, yang disebutkan oleh Imam Salaf, yaitu Imam Tabari fi tafsir ayat sifatil mazkurah. Ini kata-kata ini lihat aja dalam tafsir Tabari. Sekarang ini kan kita punya HP ya, ada Al-Baqitul Qur'ani. Nah, lihat aja kata nisyan di tafsir Tabari apa artinya, kata yat di tafsir Tabari apa artinya. Periksa satu-satu ini ayat, saudara. Nah, artinya apa? Saya hanya membuktikan bahwa ternyata Imam Tabari ini Imam Salaf. Kalau Imam Tabari terus nyebutin ada takwil dari ayat-ayat ini, berarti ulama salaf sudah menggunakan takwil. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Baik, 2 slide lagi penutup. Sudah selesai persoalan kita tentang mazhab Asy'ari, alhamdulillah, dan sudah selesai menjawab tentang kitab Ibanah yang penuh kepalsuan, saudara. Nah, sekarang ada bagian lain. Kita kan sering dengar Asy'ari Maturidi, saudara. Nah, ini bagaimana untuk memahaminya? Nah, di sini saya tunjukkan. Ini ada kitab bagus ya, kawan. Kitabnya tidak tebal-tebal betul. Judulnya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini karangan Ibnu Kamal Basha. Ibnu Kamal Basha ma'ruf ini, saudara, ulama di zaman khilafah Turki Utsmani. Nah, di sini saudara, beliau mengumpulkan masailul ikhtilaf bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Beliau kupas satu-satu apa aja sih bedanya Asy'ari dan Maturidiyah. Lalu kenapa walaupun mereka berbeda kok dua-duanya tetap dibilang Ahlus Sunnah? Kok enggak Asy'ari saja yang Ahlus Sunnah, saudara? Nah, maka itu dijawab tuntas dalam buku ini. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Atau bisa juga ada satu kitab lagi, saudara, Al-Manhaj Sayyal Ad-Dafi lima nasya'a min khilafi bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Iskal, saudara. Nah, jadi apa kerumitan-kerumitan perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah? Di sana coba diuraikan kerumitannya, saudara. Kemudian masih ada lagi. Nah, kalau kitab ini Bara'atul Asy'ariyin. Nah, kalau ini kitab membela habis-habisan mazhab Asy'ari. Beda dengan 2 kitab tadi yang kita sebutkan. Ini dia bela habis, saudara. Kitab daripada Asy'ari. Dan di sini dijelaskan kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah terhadap Imam Asy'ari, termasuk itu kepalsuan daripada kitab Al-Ibanah. Begitu juga kitab yang ini. Ini Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah. Ini syahadatu ulama'il ummah wa adillatuhum. Jadi ulama-ulama besar umat memberikan kesaksian-kesaksian tentang Asy'ariyah. Nah, di sini dimuat sudah puluhan ulama-ulama besar umat yang memuji Asy'ariyah. Maka itu lucu kalau sekarang dai-dai Wahabi yang baru belajar 4 tahun, 5 tahun, baru S1 dapat LC, saudara, sudah mencaci maki Asy'ariyah. Di sini ulama-ulama besar, ulama-ulama rujukan, bahkan sekelas Ibn Hajar Al-Asqalani, Imamul Muhadditsin, Syekhul Muhadditsin, ikut mazhab Asy'ari. Ya, ada yang baru belajar hadis kemarin, saudara, mau nyalain Asy'ari, nyalain Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa mereka, saudara? Nah, kadang-kadang baru bergelar doktor, saudara, sudah sombong. Apa sih kebisaannya? Apa dia udah ngarang seperti karangan Ibn Hajar Asqalani? Apa dia sudah ngarang seperti karangan Imam Al-Ghazali? Saudara, ilmu belum seberapa sudah nyerang Asy'ariyah. Di Asy'ariyah ini ada ribuan ulama besar. Bukan satuan, bukan puluhan. Dari zaman ke zaman selalu ada ulama besar yang berdiri di garis paling depan untuk membela Asy'ariyah dan untuk menjabarkan kebenaran Asy'ariyah. Alhamdulillah. Nah, maka itu mari kita lihat, ya ikhwan. Khilaf bainal Asy'ari wal Maturidi, khilafun lafzi. Jadi dalam kitab ini begitu diringkikan, ternyata ujung-ujungnya kesimpulan khilafun lafzi. Yang pertama, ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala azaliyati sifatil kubra wal irada lillah wa huwa min usuluddin. Maturidiyah dan Asy'ariyah sepakat tentang azaliyahnya sifat kudrah dan sifat iradat bagi Allah, dan itu termasuk usuluddin. Walakinnahuma, akan tetapi Asy'ari dan Maturidi ikhtalafa, berbeda pendapat fi sifat takwin, dalam sifat yang disebut sifat takwin. Hal hiya azaliyah au haditsah,
Apakah takwin ini termasuk sifat azaliyah atau sifat haditsah? Sifat takwin. Takwin itu at-takwin, itu menciptakan, saudara. Ya, jadi kalau Allah menciptakan, itu proses penciptaannya itu disebut takwin atau al-ijad, saudara. Nah, Maturidi mengatakan inna takwin huwa nafsus sifatil azaliyah, bahwa takwin itu termasuk sifat azaliyah, asadir anhal mukawwan wal makhluk, yang akhirnya muncul darinya yaitu semua ciptaan Allah, semua makhluk yang ada. Fahuwa sifatun ma'nan, maksudnya termasuk sifatul ma'ani, kal qudrah wal iradah. Jadi menurut Maturidi seharusnya sifat takwin masuk juga menjadi sifatul ma'ani. Dia sifat azaliyah menurut Maturidi. Tapi menurut Asy'ari, inna takwin huwa wasfun hadithun lillah, bahwa takwin itu adalah sifat yang bukan azaliyah tapi sifat yang baru bagi Allah. Wa huwa laisa amran wujudiyan qa'iman billah, dia bukan urusan yang melekat pada zat Allah. Bal nisbatun idhofiyah, dia merupakan suatu nisbah idhofiyah bainal makhluk wa bainallah min haitsu wa huwa khaliq. Jadi dia merupakan nisbah idhofiyah, hubungan antara Allah dengan makhluk di mana Allah sebagai penciptanya. Dengan kata lain, fahuwa sifatul af'al wa hiya haditsah. Jadi secara singkat Maturidi bilang sifat takwin itu sifatul ma'ani, sedangkan Asy'ari mengatakan itu sifatul af'al. Kalau sifatul ma'ani tentu azaliyah, kalau sifatul af'al tentu haditsah. Bedanya itu aja, saudara. Nah, sehingga bagi Asy'ari, saudara, bagi Asy'ari di sini, saudara, bagi Asy'ari maupun Maturidi, mereka sama-sama sepakat bahwa apakah takwin itu sifatul ma'ani, apakah itu sifatul af'al, yang jelas, saudara, dia sudah tercakup kemampuan untuk mencipta di dalam sifat al-qudrah dan masuk dalam sifat al-iradah. Jadi nggak perlu lagi ada sifat baru yang namanya takwin. Nah, khilaf ini khilaf lafzi. Ini khilaf lafzi. Sebetulnya maksudnya sama, saudara. Cuman beda istilah. Yang kedua, ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala azaliyati sifatil ilmi lillah. Maturidi dan Asy'ari sepakat terhadap azaliyah sifat al-ilmu bagi Allah. Wahya min usuluddin, kalau bicara sifatul ilm itu usuluddin. Wa tafaqa aidan, Maturidi dan Asy'ari sepakat juga ala kaunihi aliman, bahwa Allah itu aliman. Nah, kita tahu ada sifatul ma'ani, ada sifatul maknawiyah, saudara, yang ditolak oleh Mu'tazilah, saudara. Nah, tapi di sini Asy'ari Maturidi sepakat. Hanya saja memang kalau urusan di sini, saudara, aliman, wahya min usuli madhabi ahli sunnah, dia merupakan usul daripada madhab ahli sunnah wal jamaah. Walakinnahuma, akan tapi Maturidi dan Asy'ari berbeda, ikhtalafa fi sifatil hikmah, hal hiya azaliyah au haditsah. Nah, Maturidi bilang ada lagi sifat Allah namanya al-hikmah. Nah, kata Maturidi apa, saudara? Mereka mengatakan inna sani al-alam, sesungguhnya pencipta alam, mausufun bil hikmah, dia harus disifati dengan sikap hikmah, arif, bijaksana, saudara. Sawaan kanatul hikmah, baik hikmah itu bimaknal ilm, dengan makna ilmu, atau bimaknal ihkam, saudara. Nah, jadi dalam bagaimana arifnya Allah di dalam pengetahuannya dan di dalam penetapannya, tetap sifatul hikmah harus berdiri sendiri. Nah, sedangkan Asy'ari mengatakan in kanatil hikmah, kalau hikmah itu bimaknal ilm, maksudnya adalah ilm, fahiya sifatun azaliyah qa'imah bidzatillah ta'ala, maka dia termasuk sifat azaliyah yang melekat dengan zat Allah. Tapi wa in kanat bimaknal ihkam, tapi kalau dia maknanya ihkam, saudara, penetapan, fahiya sifatun haditsah min qubaili takwin, maka dia adalah sifat haditsah, bukan azaliyah. La tusafu dzatil bari biha, dan Allah tidak, saudara, mensifatkan itu zatnya.
Jadi berbeda dalam soal hikmah. Ini haditha atau azaliyah. Nah, Maturidi bilang seperti tadi, sifatut takwin. Bahwa hikmah ini juga sifat azaliyah. Dia melekat dengan zat Allah. Kalau Asy'ari bilang enggak. Sifat ini enggak melekat. Sifat ini, saudara, tergantung. Dia larinya ke ilim atau larinya ke ihkam. Kalau larinya ke ilim, ya dia azaliyah. Kalau larinya ke ihkam, ya dia berarti sifatul af'al. Berarti dia hadithah. Yang terakhir ketiga, saudara, ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala anna Allah azza wa jalla. Jadi Maturidi dan Asy'ari sepakat, saudara, anna Allah muttasifun bi sifatil kalam. Bahwa Allah itu punya sifat kalam dan itu usuluddin. Wattafaqa aidan ala anna kalam Allah bila hurufin wala aswat. Ini menarik. Maturidiyah dan Asy'ariyah juga sepakat bahwa kalam Allah bila huruf wala aswat, tanpa suara dan tanpa huruf, saudara. Wa hiya min usuli mazhab ahli sunnah, dan ini merupakan usul mazhab ahli sunnah. Kalau Wahabi mengatakan bil huruf wal aswat, kita mengatakan bila huruf wala aswat. Hati-hati, beda kita dengan mereka, saudara. Nah, kemudian lakinnahuma, tapi Maturidi dan Asy'ari, saudara, mereka ini berbeda fi kaunil kalam, tentang bentuk kalam tadi masmu'an atau ghair masmu', atau hakikat. Jangan bilang bentuk, hakikat. Tentang hakikat kalam ini masmu'an, terdengar, atau ghair masmu', atau tidak terdengar. Terdengar maksudnya dengan telinga. Terdengar dengan telinga atau tidak, atau bagaimana? Saudara, Maturidi mengatakan inna kalam Allah azza wa jal laisa bimasmu'in wa innaman masmu' ad-dalu alaih. Jadi kata Maturidi, kalam Allah itu pada prinsipnya enggak terdengar, tapi dia bisa dirasakan dengan petunjuknya, getarannya, saudara. Jadi getaran itu yang mengantarkan kalam Allah itu, ada petunjuknya, bukan dengan suara seperti suara manusia yang bicara. Nah, kalau Asy'ari bagaimana? Asy'ari mengatakan inna kalam Allah azza wa jal masmu'un. Jadi kalam Allah itu terdengar, kama huwal masyhur, sebagaimana itu masyhur hikayah Musa. Wa kalamallahu Musa taklima. Nah, jadi Allah, saudara, berfirman kepada Allah dengan sebenar-benarnya firman. Nah, ini dijadikan dalil. Dan Al-Baqillani mengatakan kalamullahi ghair masmu' alal adatil jariyah. Kalau sesuai adat, saudara, yang selama ini kita ketahui, kalamullah ghair masmu', kalam Allah itu enggak terdengar. Walakin, akan tetapi, yajuzu, mungkin saja an yusmi Allahu Ta'ala, Allah memperdengarkan, saudara, daripada kalamnya man sya'a min khalqih, siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Ala khilaf qiyasil ada, saudara. Jadi yang namanya keinginan Allah enggak mesti tunduk kepada adat, bisa jadi bertentangan dengan adat yang ada. Tapi tentu yang mesti dicatat min ghairi wasitatil huruf was-shaut. Nah, tidak ada perantara huruf maupun suara. Nah, ini saja kita sampaikan. Kita nggak perlu terlalu dalam soal ini ya, ikhwan. Ini hanya menunjukkan Maturidi, Asy'ari, dia hanya beda-beda dikit soal lafzi aja. Hakikatnya mereka sama. Makanya kalau ditanya, Ahlus Sunnah itu mazhab akidahnya berapa? Jawabnya 2. Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari dan Maturidi. Kalau ada yang bilang Asy'ari, Maturidi dan Atsari, benar atau salah? Salah. Atsari bukan Ahlus Sunnah ya, ikhwan. Nah, jadi atau kalau ada yang sebut Asy'ari, Maturidi dan Salafi, benar atau salah? Salah. Salafi, Atsari itu semua nama-nama yang diklaim oleh Wahabi ya, ikhwan. Terakhir, penutup, mumayyizat tariqatil Asy'ari, keistimewaan tariqahnya Asy'ariyah. Asy'ari ini terkenal dengan 5 karakter sifat. Yang pertama i'tidal, adil. Yang kedua insaf, objektif. Yang ketiga tawassut, pertengahan. Yang keempat tawazun, seimbang. Yang kelima tasamuh, toleransi. Nah, dalam buku ini cukup menarik. Ini ada kitab Aqidatul Imam Al-Asy'ari.
Akidah Imam Asy'ari mazhabus sawadil a'zam minal muslimin fil usul. Dia merupakan mazhab mayoritas dari umat Islam dalam urusan usul. Yang mentaklif As-Sayyid Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah bin Alwi Al-Attas di Tarim ini. Tapi isinya bicara tentang Asy'ariyah cukup bagus. Banyak contoh-contoh yang diberikan yang cukup menarik. Termasuk pelajaran kita di layar ini, saudara. Perhatikan. Kita membuktikan, apa betul Asy'ari itu i'tidal, insaf, tawassut, tawazun, tasamu. Apa betul Asy'ari itu adil, objektif, pertengahan, seimbang, toleran, saudara? Kita buktikan dalam 3 perkara saja. Kalau mau dibahas nih ratusan perkara, saudara. Dalam kitab ini dibahas panjang lebar. Mari kita lihat. Pertama, qadiyah khalqil Quran. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Titik. Nggak boleh ada tambahan. Imam Karabisi mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Tetapi bacaan qori makhluk. Tulisan yang ada di mushaf makhluk. Mushafnya makhluk. Nah, Imam Ahmad marah sama Imam Karabisi. Maksudnya nggak usah ditambahin. Kalam Allah ghair makhluk, titik, udah nggak usah ditambah, saudara. Nah, Imam Karabisi bilang nggak bisa. Masa mushaf kita mau bilang khalik, masa tilawatut tali kita mau katakan dia khalik, nggak mungkin. Imam Ahmad dan Imam Karabisi dua-duanya murid Imam Syafi'i, dua-duanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Asy'ari dalam soal ini ikut Imam Husain Al-Karabisi pendapatnya, saudara. Nah, mari kita lihat. Madhab Asy'ari mengatakan kepada Mu'tazilah. Bagaimana cara menjawabnya? Mu'tazilah kan bilang Al-Quran itu makhluk. Orang-orang Asy'ari, saudara, dengan adil, objektif, pertengahan, seimbang, toleran, mengatakan kepada Mu'tazilah, antum ala haqqin. Kamu ini semua benar. Idza kuntum turidu bi khalqil Quran, kalau maksud kalian, keinginan kalian dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau maksudnya adalah al-lafzu wat tilawah war rasam. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Asy'ari, ente benar. Kalau yang ente maksud lafaznya, tilawahnya, rasamnya. Walaysa majal, tapi bukan pada tempatnya. Antan sifatal qadimatal qa'ima bihi ta'ala wa ghair ba'ina minhu. Tapi bukan pada tempatnya. Engkau itu menafi, meniadakan sifat Quran yang qadimah, qa'imah, sifat kalam Allah. Saudara, sifat yang qadimah, qa'imah, yang melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak terpisahkan dengan zatnya. Wa huwal kalam, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, min ghairi lafzin wala harfin wala sautin. Coba lihat, ada gak bagian yang dibenerin? Ada, ente benar kalau maksudnya ini. Tapi kalau maksudnya ente menentang azaliyahnya kalam Allah, ente gak benar. Itu lihat cara Asy'ari menjawab begitu ya ikhwan. Enggak langsung bilang ente sesat, ente kafir, ente dolalah, ente masuk neraka. Enggak. Mu'tazilah bilang Al-Quran makhluk. Dijawab Asy'ari, kalau maksud ente lafaz, tilawah dan rasamnya, ente benar. Tapi kalau maksud ente meniadakan azaliyahnya kalam Allah, ente enggak benar. Saya mau tanya, jawabnya bagus gak? Bagus, Asy'ari itu. Baik, berikutnya Asy'ari mengatakan kepada yang mengikuti pendapat Ahmad, saudara, Imam Ahmad, yang bukan Karabisi, apa dikatakan? Antum musibun, ente juga semua benar. In kana maksudukum bil gadim, kalau yang kalian maksud kalam Allah itu gadim, bukan makhluk, bukan hadis, gadim. Kalau yang ente maksud sifat qa'imah bidzatillah, sifat yang melekat dengan zat Allah, ente benar, saudara. Tapi saudara diingetin,
Walaisa lakum majal, tapi bukan pada tempatnya. Kalau ente antun kiru, kalau kalian mengingkari hudusul lafzil lafaz wa tilawatit tali. Kalau lafaz orang yang baca Quran, lafzul lafaz, atau mentilawat Quran, tilawatut tali, orang yang baca Quran disebut makhluk, ente ingkari, bukan pada tempatnya. Bacaan qori ya makhluk, mushaf tulisan ya makhluk, saudara. Nah, jadi artinya engkau mengatakan kalam Allah itu godim, bagus, betul, kita sepakat. Tapi kalau ente katakan bacaan qori juga godim, bacaan qori juga azali, wah ente salah. Bacaan qori makhluk, hadis. Kira-kira jelas gak? Lihat kaum Asy'ari, bagaimana cara jawab Mu'tazilah dan bagaimana cara jawab lawannya di tengah-tengah, ya kawan. Makanya kita membuktikan kaum Asy'ari itu adil, objektif, pertengahan, seimbang, dan toleransi. Nah, bukti toleransinya dia nggak langsung mengatakan ente kafir, ente musyrik, ente udah sesat, enggak, saudara. Baik, yang berikutnya ru'yatullah fil akhirah, tentang melihat Allah di akhirat nanti. Mu'tazilah, saudara, mengatakan, saudara, tentang hal melihat Allah di akhirat nanti nggak mungkin, mustahil, kata Mu'tazilah. Nah, sementara Mujassim mengatakan nanti kita lihat bentuk Allah, wajahnya, tangannya, kakinya, duduk di arsy, kita lihat Allah itu duduk dengan mata kita. Ini ada dua pendapat nih, saudara. Nah, bagaimana sikap Asy'ari? Mari kita lihat. Asy'ari mengatakan kepada Mu'tazilah, antum ala shawabin, ente juga benar dalam urusan ini. Iniktasartum ala itsbatir ru'ya min ghairi kaif. Nah, ente benar dalam hal ini. Kalau ente itsbatir ru'ya, ente menetapkan adanya ru'ya min ghairi kaif, tanpa kaifiyah. Nah, ini bukan Mu'tazilah nih, terbalik ini. Ya, yang Mu'tazilah yang di bawahnya. Ini sikap Mujassim. Jadi sikap Mujassim yang mengatakan nanti Allah itu duduk di arsy, ada bentuknya, ada badannya. Apa kata Asy'ari? Antum ala shawab, ente benar. Ini tasartum, kalau engkau membatasi ala isbatir ru'ya, pada pendapat bahwa Allah itu bisa dilihat min ghairi kaif, tanpa kaifiyah. Jadi Ahlussunnah sepakat, memang Allah bakal kita lihat, tapi jangan dibentukkan, ada jasmaninya, ada mukanya, ada kakinya, jangan. Nah, walakin iyakum, kata Asy'ari, maka itu hati-hati kalian min itsbati surah wal muhadza, daripada penetapan gambaran jasmani wal muhadza, batas ruang sudut, saudara, wa kullu ma yufidul khudus, dan segala sesuatu, saudara, yang menyebabkan dia menjadi khudus, menjadi sesuatu yang baru. Padahal Allah itu azali, dan Allah itu, saudara, punya sifat, tentunya zatnya qaimah, sifat yang melekat pada zatnya, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ente benar bahwa Allah itu bisa nanti kita lihat, tapi jangan ente gambarkan kalau Allah itu punya tangan, punya kaki, nggak boleh. Kali itu ente nggak benar. Kalau ente bilang nanti di akhirat orang beriman melihat Allah, ente benar, karena ada ayatnya ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhanmu nanti kamu akan melihat. Tapi kalau ente bilang Allah duduk di arsy, kelihatan badan kaki, itu nggak benar. Nah, kemudian kepada Mu'tazilah, antum ala haqqin, engkau juga benar, karena engkau menafil muhadza was surah, engkau menafi Allah tuh nggak ada, jangan cerita bentuk, jangan cerita kaifiyah, itu nggak masuk di akal, kata Mu'tazilah. Ente benar kalau ente menafi itu, benar, menafi tajsim, menafi tasbih, ente benar. Walakin, akan tetapi, yajibu alaikum, wajib atas kalian, al-i'tiraf bitajalli min ghairi kaif. Tapi wajib kalian percaya kalau Allah nanti tetap bisa terlihat tanpa kaifiyah. Nah, bagaimana terlihatnya? Wallahu a'lam. Nah, jadi inilah daripada sikap Asy'ariyah. Itu nanti kita betulin dulu itu Muhammad itu, yang Mujassim yang atas, yang Asy'ari yang bawah, yang Mu'tazilah yang bawah. Kita pindah nanti sebelum sebelum di print. Nanti kita betulin, kita bikin PDF-nya baru di print. Baik, penutup qadiyatul akal wan naqal. Saudara, Mu'tazilah, saudara,
takdimul akal anan nakal. Jadi Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal daripada nakal. Nakal itu maksudnya nas dari Al-Quran, As-Sunnah, itu nas namanya saudara. Itu nakal saudara. Al-Ijma juga saudara. Tapi yang penting Al-Quran, As-Sunnah sepakat itu adalah nakal. Nah, sedangkan akal ini logika, cara berpikir. Nah, Mu'tazilah mengedepankan akal daripada nakal. Pokoknya kalau dia menemukan hadis, bagi dia nggak masuk akal, dia tolak. Pokoknya bagi dia akal di depan. Nah, kalau ada ayat Quran, saudara, kemudian tafsir ulama sebelumnya nggak masuk akal bagi mereka. Mereka ubah, mereka tafsirkan dengan akal mereka. Jadi mereka mengedepankan akal daripada nakal. Nah, Hasyawiyah sebaliknya mengedepankan nakal daripada akal. Pokoknya kalau Quran, Sunnah udah nyebut begini, ya sudah, nggak usah cerita akal, saudara. Nah, sekarang bagaimana Al-Asy'ariyah? Tadinya Asy'ariyah dituduh sama dengan Mu'tazilah, takdimul akal anan nakal. Enggak begitu. Asy'ariyah tidak takdimul akal anan nakal, juga tidak takdimul nakal alal akal, saudara. Enggak. Ada konsepnya. Nah, sekarang bagaimana Asy'ariyah menjawab mereka? Mari kita lihat. Yang pertama dijawab ke Mu'tazilah, antum ala haq, kalian benar. Idza taqsud bi taqdimil akli ala nakal. Kalau yang kalian maksud dengan mengedepankan akal daripada nakal adalah istiqmal akal li fahmin nakal, menggunakan akal untuk memahami nakal. Walakin iyakum, akan tetapi hati-hati kalian. Jangan coba-coba istiqdamil akal li raddin nakal, menggunakan akal untuk menolak nakal. Nah, jadi lihat Asy'ari itu cara menyampaikan penolakan pendapat dengan yang tidak sependapat. Dengan Hasyawiyah, antum ala haqqin, kata mazhab Asy'ari, engkau juga benar. Idza taqsudu bi taqdimin nakal alal akal. Jika kamu maksud dengan mengedepankan nakal alal akal adalah ja'lun nakal imaman lil akal, menjadikan nakal sebagai imam bagi akal, hatta yufakkira fi fahmin nakal. Digunakan itu akal untuk memahami nakal. Walakin iyakum, tapi hati-hati, waspada, jangan sampai kalian fahmun nakal bidunil akal, berusaha memahami nakal dengan tanpa menggunakan akal. Kalau memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, saudara, tanpa akal, oh bisa, dengan hawa nafsu. Dia memahami dengan hawa nafsu, nggak boleh. Nah, jadi di sini seimbang Asy'ari. Kapan kita mengedepankan akal ala nakal dan kapan kita mengedepankan nakal ala akal, saudara. Alhamdulillah. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya. Satu pelajaran yang cukup panjang dan cukup berat. Ini kalau kuliah bisa 2 semester ini. Ini kalau kuliah nih pelajaran 2 semester, tapi markas syariat 3 jam selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan markas syariat pintar semuanya.